Baik, selamat pagi semua. Pagi hari ini saya akan mencoba berdiskusi dengan rekan saya di SMK 1 Klaten pada pagi hari ini untuk nantinya akan melakukan kegiatan tugas pembelajaran dalam kelas dan saya juga sebagai supervisi kelas. Dan pagi hari ini kita akan mengawali dengan pra-observasi, di mana di depan saya sudah hadir Pak Ali Sugiarto akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian daripada refleksi kemampuan diri yang nantinya menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai seorang guru. Nah, baik, kami akan mulai wawancaranya. Baik, selamat pagi Pak Agus. Iya, selamat pagi Pak Zedri. Ya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, sehat selalu. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, baik Pak Agus. Sebelum saya melanjutkan wawancara diskusi dengan Pak Agus, mungkin Pak Agus terlebih dahulu memperkenalkan diri secara singkat dan apa yang akan nanti Pak Agus angkat sebagai bahan untuk pembelajaran yang akan dilakukan Pak Agus. Ya, saya Agus Sugiarto. Saya adalah guru mata pelajaran produktif di kelas 11, 12, dan 13 di jurusan Teknik Otomasi Industri. Besok pagi saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas 11 Teknik Otomasi Pak Zedri dengan mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram dan dengan materi pengenalan PLC tingkat dasar. Itu Pak Zedri. Oke, terima kasih Pak Agus atas perkenalan sesinya. Jadi Pak Agus, bagaimana perasaan Pak Agus ketika akan saya lakukan supervisi di kelasnya besok pagi? Yang pertama sangat senang. Kemudian kenapa senang? Karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan sejawat, sehingga saya nanti akan mengetahui hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru Pak Zedri dan hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki sebagai guru. Ya, baik. Kemudian apa hal yang ingin Bapak Agus kembangkan dalam proses supervisi kali ini? Kemudian bagaimana dari segi murid apa yang akan Pak Agus gali di dalam? Untuk murid tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para murid yang beragam Pak Zedri. Ya, berarti yang diinginkan adalah murid dapat berkreasi ya atau aktif di dalam bentuk pembelajaran ini, dan nantinya apa yang disampaikan Pak Agus bisa mereka terima dengan baik, tentunya dengan kemampuan dasar ini ya, karena ini mata pelajaran sistem kontrol yang tingkat dasar ya Pak Agus. Iya, Pak Zedri. Kemudian yang berikutnya adalah kira-kira apa tantangan yang Bapak Agus hadapi dalam menjalankan atau memberikan mata pelajaran yang Bapak ampu di kelas 11 ini? Ya, untuk tantangannya yang pertama adalah saya mengajarkan mata pelajaran sistem kontrol terprogram di kelas 11 itu dimana sebelumnya pelajaran ini belum pernah dipelajari di kelas 10. Dan karena kelas sebelumnya itu masih mempelajari tentang dasar-dasar kelistrikan, sehingga saya harus benar-benar mengajarkan mereka dari dasar, materi dari dasar. Ya. Itu Pak Zedri. Berarti kelas 10 belum ya kemarin ya? Belum. Ya. Kemudian berikutnya, jadi kira-kira persiapan apa yang Bapak Agus lakukan untuk supervisi kali ini? Siapa lagi ya? Ya, ya. Untuk persiapan yang saya lakukan adalah menyiapkan materinya Pak Zedri. Materi apa yang akan saya ajarkan sebelum masuk kelas. Kemudian saya menyiapkan media pembelajarannya agar lebih mudah
dalam proses pembelajarannya nanti. Oke, baik Pak Agus. Oke, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas besok pagi. Harapannya tentunya semoga nanti besok pagi apa yang akan Pak Agus sampaikan kepada para murid bisa berjalan dengan baik ya. Dan tentunya persiapan alat bahan yang mungkin nanti dibutuhkan juga mungkin segera dipersiapkan lebih awal. Oke, Agus. Ya. Ya. Oke, berarti persiapan sudah kita lalui dan besok pagi kita ketemu di kelas di bengkel ya Pak Agus ya. Oke, baik Pak Agus. Terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan untuk melanjutkan tugas Sama-sama Pak berikutnya. Syukri. Namanya PLC. Untuk di atas bentuknya di seperti ini. Ya, baik. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Syafri. Ya, setelah tadi mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan Pak Agus dalam proses pembelajaran di bengkel tadi, ada beberapa pertanyaan mungkin yang harus disampaikan oleh Pak Agus. Yang pertama adalah tentang catatan produksi dulu. Ya. Yang tadi saya melihat bahwa Pak Agus sudah melakukan proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan lancar ya Pak Agus ya. Ya. Untuk catatan produksi dulunya, saya melihat bahwa di RPT yang sudah disampaikan Pak Agus tadi, ada beberapa kegiatan mungkin belum nampak atau belum dilaksanakan Pak Agus ya. Salah satunya dengan modal pemilihan belum dilakukan maksimal. Kebetulan saya belum membuat checklistnya, jadi saya belum bisa membuat penilaian langsung pada saat itu. Kalau mengandalkan lihatnya mungkin banyak yang kebetulan hari ini misalnya saya itu Pak bikin checklist untuk anak-anak penilaian tadi. Memang ada beberapa yang terlewatkan karena waktunya terlalu mepet karena kegiatan materinya ternyata panjang gitu Pak. Terus termasuk tadi kelihatannya urutan pelaksanaan RPP-nya belum ya Pak? Iya Pak untuk pemilihan. Iya, itu tadi kelewatan karena waktunya itu panjang dan ada yang saya lewatkan gitu Pak. Ya, kemudian yang kedua tentang proses pembelajaran di kelas tadi dari awal sampai akhir itu model pembelajaran yang diterapkan Pak Agus tadi buat diferensiasi di kelas ya Pak Agus? Iya, diferensiasi. Kemudian respon anak-anak gimana dengan model pembelajaran tadi? Agak kaget juga dan bervariatif sehingga mereka kelihatannya juga lebih senang karena variatif, tetapi kaget dengan kondisi ketika menerima hal baru, sehingga belum terbiasa dan kesiapan untuk karena kekagetan yang kalau kesiapan untuk belajarnya tadi sudah bagus, cuma karena kaget belum pernah melakukan hal yang tidak biasa sehingga mereka ada ikut sedikit dulu, jadi bingung gitu Pak. Terus
Tadi ada unsur menggunakan ini ya, dari pembelajaran KSE. Ya, KSE. Apa yang Pak Lestari lakukan di model KSE? saya buat kelompok-kelompok sama tadi di awal kita menyanyi bersama-sama sehingga untuk persiapan belajar itu benar-benar diharapkan menulisnya anak itu betul-betul siap. Kemudian untuk kesadaran diri dan belajar untuk dengan sesama siswa itu namanya kolaborasi, itu bisa terjalin dengan baik antara mereka supaya mereka terbiasa kerjasama. Dari kelas 11 ya? Kelas 11 ini, kelas 11. Pada awal kegiatan pembelajaran tadi, aspek dari mulut belum terlihat dalam proses ya, proses pembelajaran itu terlihat dengan jelas. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya seperti belajar visual, auditorinya, kemudian estetiknya juga masih perlu ditingkatkan di dalam kegiatan murid di kelas. Tadi mungkin respon anak-anak atau mungkin pas anak juga setelah dibalik kelompok mungkin bingung tentang apa itu visual, apa itu auditorinya, kemudian estetiknya. Saya melihat mungkin di paling untuk di kelompokan ya estetik ya. Ya, mungkin Pak. Karena untuk kinestetik itu kemarin saya masih sulit untuk mencari sumber belajarnya. Kalau audiovisual dari YouTube itu lebih mudah. Kemudian kinestetik kebetulan materinya kita program, jadi agak sulit saya untuk menjawabkan itu, menerjemahkan untuk gaya kinestetiknya. Itu Pak. Ya. Terus yang berikutnya nanti tentang KSE sebenarnya sudah nampak ini ya, dimana nanti anak sudah belajar untuk diskusi tentang keterampilan berkreasi ya, berrelasi ya. Kemudian yang terakhir Pak Agus, jadi untuk rencana tindak lanjut itu apa yang Pak Agus lakukan setelah tadi melaksanakan pembelajaran berkonsentrasi, nanti tindak lanjutnya gimana? Apakah ada perubahan peningkatan atau Iya Pak, tadi kan seperti itu? ya, tentu ingin lebih baik lagi Pak. Jadi saya akan buat rencana pembelajaran berdifferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang lebih baik lagi, tertata dan matang, karena ternyata tadi ada yang terlewatkan sehingga mungkin karena selain waktu juga kesiapan saya untuk mematangkan persiapan untuk pembelajaran berdifferensiasi ini agak kesulitan kemarin Pak. Jadi makanya saya ingin perbaiki itu ke depan supaya lebih baik. Rencana jangka waktu berapa? Ya 1 minggu ke depan Pak. Minggu ke depan. Ya. Untuk mencapai satu target itu kira-kira yang dilibatkan apa saja? Saya butuh perlengkapan, terutama internet, laptop, kemudian smartphone dan printer, kertas, dan tentu semua yang ada di bengkel, terutama untuk pembelajaran saya yang contoh-contoh program ini mungkin nanti bisa saya pakai menggunakan peralatan yang ada. Artinya bengkel sekolah itu yang punya yang kita keluarkan semua Pak untuk belajar, karena tadi belum sempat mengeluarkan, kita baru belajar secara teorinya saja, sehingga mungkin daya tangkap anak juga masih berbeda. Makanya tadi untuk kinestetik juga kesulitan untuk mengembangkan itu Pak. Peralatan ada ya? Ada. Ya, meskipun hanya minimal, ya apa-apa. Kita target waktu 1 minggu itu bisa tercapai ya Pak? Ya, semoga ya. Oke, salah satu saja katakan dari hasil pasca penelitian tadi dan sebenarnya nanti rencana tadi yang masih kurang atau yang perlu dikembangkan nanti dalam
Dengan ini bisa lebih dimaksimalkan, termasuk kita waktu yang dipakai untuk tindak lanjutnya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai dengan lancar ya Pak Bos ya. Oke, saya langsung cukup ya waktunya. Terima kasih, selamat siang. Langsung. Gaduh-gaduh. Aduh.